Hajar adalah seorang wanita alim lugu, berusia 28 tahun, dan sudah 10 tahun menikah. Wanita alim yang selalu memakai jilbab ini, sampai saat ini masih kuliah dalam program ekstensi di sebuah perguruan tinggi di Depok semester 5. Hajar menikah dengan Bang Rudi yang lebih tua 8 tahun darinya, karena dijodohkan oleh orang tuanya pada saat Hajar masih berusia 18 tahun. Namun Hajar sangat mencintai suaminya, begitu pula suami Hajar terhadapnya. Hajar yakin itu benar. Dari pernikahan mereka sudah dikaruniai 2 orang buah hati. Doni, berusia 5 tahun, dan Dani, yang baru berusia 3 tahun. Keduanya setelah tidak minum ASI segera dipindahkan ke rumah kakek neneknya yang berada di Yogyakarta. Karena Hajar dilahirkan dari keluarga yang taat agama, maka Hajar pun seorang yang taat agama. Dari sejak SMA, ia telah memakai jilbab lebar, bajunya pun selalu longgar. Bahkan setelah menikah dan menginjak bangku universitas, dia lebih sering menggunakan jubah yang lebar dan jilbab yang juga lebar. Tapi itu justru menambah keanggunan dan kecantikannya, yang bahkan setelah menikah, belum juga pudar. Setelah pernikahan menginjak usia 6 tahun, suaminya oleh perusahaan ditugasi untuk bekerja di pabrik di daerah Bogor. Sebagai fasilitas, wanita yang selalu berpakaian sopan, tertutup dengan jilbab yang lebar ini, bersama sang suami, diberikan sebuah rumah sederhana di komplek perusahaan. Sebagai seorang istri yang taat, Hajar menurutinya pindah ke tempat itu. Komplek tempat tinggal Hajar ternyata masih kosong. Bahkan di blok tempatnya tinggal, baru ada rumah Hajar dan sang suami. Dan sebuah rumah lagi yang dihuni, itu pun cukup jauh letaknya dari rumah mereka. Karena rumah Hajar dan sang suami masih sangat asli, mereka belum memiliki dapur, sehingga jika Hajar mau memasak, harus wanita berjilbab ini memasak di halaman belakang yang terbuka, ciri khas rumah sederhana. Akhirnya sang suami memutuskan untuk membangun dapur dan ruang makan di sisa tanah yang tersisa. Kebetulan ada seorang tukang bangunan yang menawarkan jasanya. Karena mereka tidak merasa memiliki barang berharga, Hajar dan sang suami mempercayai mereka mengerjakan dapur tersebut tanpa harus ditunggui. Suami tetap berangkat ke kantor, sedangkan Hajar tetap kuliah. Sampai suatu hari, Hajar sedang libur, dan suami Hajar tetap ke kantor. Pagi itu setelah mengantar Bang Rudi sampai ke depan gerbang, wanita berjilbab lebar dan berkulit putih ini pun masuk ke rumah. Sebenarnya perasaan Hajar sedikit tidak enak di rumah sendirian, karena lingkungan mereka yang sepi. Sampai ketika beberapa saat kemudian, Pak Bokir, sang tukang bangunan, dan 2 orang temannya datang untuk meneruskan kerjanya. Dia tampak cukup terkejut melihat Hajar ada di rumah, karena Hajar tidak bilang sebelumnya bahwa Hajar libur. Kok Mbak Hajar nggak berangkat kuliah? Tanyanya. Iya nih Pak Bokir, lagi libur, jawab Hajar sambil membukakan pintu rumah. Saat itu Hajar mengenakan jubah terusan berwarna hijau dan jilbab putih. Tapi jubah dan jilbab itu tidak mampu menyembunyikan kecantikan wajahnya dan yang lainnya. Pak Bokir dan 2 temannya sedikit ternganga saat itu. Apalagi sinar dari cahaya di dalam rumah memperlihatkan gambar samar dari baliknya. Mereka bertiga memandang, dan sekali menelan ludah melihat pemandangan ini. Hajar yang mulai sadar akan apa yang terjadi segera masuk ke dalam rumah dan agak menjauh dari mereka. Seraya mempersilahkan mereka bertiga masuk. Kalau gitu saya mau nerusin kerja di belakang, Mbak, katanya setelah agak lama berusaha memandang wanita alim itu dengan pandangan matanya. Begitu juga kedua orang temannya. Oh, silahkan, kata Hajar agak kikuk. Memang sering wanita berjilbab ini memergoki Pak Bokir atau salah satu dari kedua orang temannya memandanginya dengan pandangan lain. Tapi ia sadar bahwa dia memang cantik dan percaya bahwa jubah dan jilbabnya pasti akan melindunginya dari keinginan ketiga tukang bangunan itu. Tidak lama kemudian mereka masuk ke belakang, dan Hajar mengambil sebuah majalah untuk membaca di kamar tidurnya. Namun ketika baru saja Hajar mau menuju tempat tidur, wanita alim yang lugu ini tidak sengaja melihat melalui jendela kamar Pak Bokir sedang berganti. Dan alangkah terkejutnya Hajar menyaksikan, sehingga ibu muda berjilbab yang alim ini dapat melihat dengan jelas otot Pak Bokir yang bagus. Dan yang paling penting asnya, yang sangat unggul jika dibandingkan dengan suaminya. Hajar seketika terkesima sampai tidak sadar kalau Pak Bokir juga memandangnya. Ada apa Mbak? Tanyanya sambil menatap ke arah Hajar. Hajar terkejut dan malu sehingga cepat-cepat menutup jendela sambil napas jadi tidak teratur. Seketika dirinya diliputi perasaan aneh.
Karena sebagai wanita muslimah yang taat, belum pernah Hajar melihat laki-laki dalam suasana seperti itu sebelumnya selain suaminya. Bahkan jika sedang melakukan dengan suaminya, sang suami masih melindungi diri mereka dengan selimut, sehingga tidak terlihat seluruhnya. Hajar mencoba mengalihkan perasaannya dengan membaca, tetapi tetap saja tidak dapat hilang. Sebagai seorang yang ingin taat terhadap suami, ia malu untuk mengakui bahwa sebenarnya, tanpa disadari, ia terpengaruh oleh pemandangan tadi. Akhirnya Hajar putuskan untuk mandi dengan air dingin untuk menyegarkan diri dan pikirannya. Cepat-cepat Hajar masuk ke kamar mandi dan mandi. Pada saat mandi kembali, Hajar teringat pemandangan yang tadi ia lihat. Mengingat Pak Bokir yang unggul tadi, keinginannya datang. Ia secara tak sadar melamun. Sampai tanpa sadar, ibu muda yang alim ini mulai bertugas sendiri. Tapi di tengah-tengah tugasnya, tiba-tiba wanita alim ini sadar dan merasa malu pada dirinya sendiri. Ia merasa sudah mengkhianati suaminya. Ia segera menghentikannya. Meskipun sebenarnya dia sudah sangat terpengaruh. Dalam keadaan seperti itu, ia kembali menyesali perbuatannya. Bahkan dia lupa bahwa kamar mandinya bersebelahan dengan tempat yang akan dijadikan dapur, di mana sekarang sedang bekerja Pak Bokir bersama dua temannya, sehingga memungkinkan mereka mendengarnya. Belum pernah sebelumnya Hajar mengalami seperti itu saat ia melakukan dengan suaminya. Kesadarannya perlahan mulai kembali lagi dan rasa bersalah kembali datang. Hajar menyesal karena melakukannya sendiri dan juga malu karena wanita berjilbab yang berkulit putih ini justru bertugas dengan membayangkan orang lain dan bukan suaminya. Namun Hajar juga tidak dapat menutupi kesannya. Hajar baru sadar bahwa ia tidak membawa handocek karena tadi terburu-buru, sedangkan jubah dan jilbab sudah ia rendam. Hajar bingung. Namun akhirnya wanita alim yang lugu ini memutuskan untuk berlari saja ke kamar tidur. Jaraknya dekat dan para tukang bangunan ada di halaman belakang dan pintunya tertutup. Hajar yakin mereka tidak akan melihat dan Hajar pun mulai berlari ke arah kamar Hajar yang pintunya terbuka. Namun baru Hajar akan masuk ke kamar, ibu muda berjilbab yang alim ini menabrak sesuatu hingga terjatuh. Dan alangkah terkejutnya, ternyata yang Hajar tabrak itu adalah Pak Bokir. "Maaf mbak, tadi saya cari Mbak Hajar, tapi Mbak Hajar nggak ada di kamar, baru saya mau keluar. Mbak, Hajar nabrak saya," katanya dengan santai karena belum sadar kalau Hajar sedang dalam suasana kurang benar. Saat dia sudah menyadarinya, langsung saja matanya melapak, tapi Hajar saat itu tidak melihatnya. Perlu diketahui, Hajar tidak pernah lupa merawat dirinya, walaupun selalu memakai jubah yang sopan dan jilbab lebar. Dengan rambut yang terpotong rapi seleher, dia mempunyai kulit yang sangat cerah dan berawak. Hajar begitu malu berusaha bangkit sambil menutupi tempat pribadinya. Wanita alim ini sangat syok, karena selama ini dia tidak pernah memperlihatkannya kecuali pada suaminya. Tapi sekarang Pak Bokir justru bisa melihatnya. Ia segera berdiri dan berusaha berlari. Namun Pak Bokir segera menangkap kedua tangan Hajar dan berkata, "Gak usah malu mbak, tadi mbak juga udah melihat kepunyaan saya. Saya nggak malu kok, jalan pak," kata wanita alim ini. Namun Pak Bokir tersenyum penuh arti dan segera kedua tangannya secepat kilat maju. Anan kanannya telah memberi perhatian pada permata itu. Wanita alim dan yang lugu dan berkulit putih ini mulai terbawa tanpa mampu menghindar. Anan kiri Pak Bokir pun segera menuju ke arah ruang pribadi. Wanita alim ini terkejut dan mengalami situasi yang belum pernah ia dapat sebelumnya. Bahkan, suaminya belum pernah menyentuhnya seperti itu. Rasa malu, marah, namun juga terpengaruh yang bercampur menjadi satu, menimbulkan situasi yang aneh dalam wanita yang selalu menjaga dirinya itu. Ternyata Pak Bokir sangatlah ahli dalam mempengaruhi seorang wanita. Terlebih lagi, Hajar tidak pernah menerima perhatian seperti itu sebelumnya. Biasanya dia dan suaminya hanya langsung mulai tanpa banyak awalan, sehingga wanita ini seringkali tidak mencapai puncak yang maksimal. Hajar mulai kehilangan kendali dirinya. Ia mulai menutup matanya. Wanita alim yang berkulit putih ini juga ingin suaranya keluar. Karena selain karena menjaga martabatnya, itu juga akan membuat Pak Bokir tahu kalau dia juga menyukainya. Namun akhirnya, Hajar tak bisa menahannya. Suaranya keluar begitu saja. Sekitar 10 detik, Pak Bokir memperlakukannya seperti itu. Hajar dengan tenaga terakhirnya berusaha berontak dan berhasil memutarkan dirinya membelakangi Pak Bokir.
Namun, itu justru memudahkan Pak Bokir setelah mampu mendemikiankan Hajar dari belakang. Seluruh patahanan wanita alim ini hilang sudah, terganti dengan sesuatu yang tak seharusnya ia resapi. Air matanya meleleh di pipinya yang putih, air mata penyesalan, karena dia tidak mampu menahan perhatian yang diberikan oleh Pak Bokir, dan air mata malu mengingat statusnya sebagai seorang wanita muslimah yang taat. Setelah kesadarannya pulih, dengan lunglai Hajar terhuyung dan bersandar ke kursi di dekatnya. Untuk beberapa saat Hajar merasa dirinya tak bisa bergerak lagi. Namun tiba-tiba, ia menyadari bahwa Pak Bokir sudah memindah yang dia bawa, mulai mendekatinya. Dengan rasa ketakutan, Hajar segera menghindarinya dan berlari masuk kamar. Sampai di kamar, ia segera menguncinya dan menjatuhkan diri ke kasur, menangis sejadi-jadinya. Dia menangis karena malu terhadap dirinya sendiri dan suaminya, karena marah terhadap Pak Bokir, dan terlebih lagi marah terhadap dirinya yang tidak bisa mengendalikan diri dan malah menghayati perlakuan Pak Bokir. Dia menangis sejadi-jadinya. Sekitar 1 jam setelah tangisnya mereda, segera ia berbenah. Segera ia menjatuhkan diri ke kasur lagi dan kembali menangis. Ia bersumpah akan melaporkan tindakan Pak Bokir tadi ke suaminya, sampai akhirnya dia tertidur. Tiba-tiba, Hajar yang tidur bangun karena merasa ada seseorang yang berbuat iseng. Saat wanita berjubab yang berkulit putih ini membuka mata, ia kembali melihat Pak Bokir yang sedang melakukannya. Ternyata Pak Bokir berhasil menemukan kunci cadangan yang berada di dalam lemari pakaian di kamar belakang. Wah, ternyata Mbak Hajar tambah cantik. Kalau pakai jubah sama jubab gini, Bapak jadi kepingin, Mbak, kata Pak Bokir. Hajar yang ketakutan segera menepis tangan Pak Bokir dan berusaha menjauhinya. Tapi terlambat, Pak Bokir berhasil mengangkat tangannya dan segera menarik Hajar ke dalam peyuyukannya. Jangan, Pak, pinta Hajar memelas. Air mata kembali mengalir, tapi Pak Bokir tidak mau tahu. Ia segera mencuri kungkung Hajar. Suara merdu mulai menggema di kamar tidur muslimah berjilbab itu. Air matanya kembali mengalir. Setelah yakin bahwa Hajar sudah ada di genggaman tangannya, Pak Bokir langsung membawanya ke arah halaman belakang, menuju 2 orang teman Pak Bokir. Hajar berusaha menolak dan berteriak, tapi Pak Bokir dengan santainya malah berkata, "Tenang aja, Mbak, di sini sepi, suara teriakan Mbak gak bakal ada yang dengar." Melihat Hajar, kedua teman Pak Bokir segera bersorak kejudangan. "Wah, akhirnya kita bisa dapetin Mbak ini ya," kata seorang. "Iya, selama ini kita cuma bisa ngebayangin kayak apa rasanya, Tem," kata seorang lagi. Langsung disambut dengan gelak tawa mereka. Wanita alim yang lugu itu hanya bisa menangis ketakutan. "Jangan, Pak," katanya mengharap belas kasihan. Tapi para tukang-tukang itu tidak menghiraukannya. Tidak berapa lama kemudian, Hajar melihat ketiganya bergantian mulai memindah yang mereka bawa. Hajar hanya terduduk sembari melihat mereka. Air matanya mengalir semakin deras, tapi 2 kali puncak, dan ketakutan yang teramat sangat membuat dia merasa punya kekuatan sama sekali. Dengan cepat mereka mendemikiankan Hajar yang sudah LMH di atas pasir. Tidak berapa lama kemudian, Pak Bokir memulai terlebih dahulu. Hajar terkaget saat itu, dan ternyata sama seperti yang Hajar bayangkan sebelumnya, rasanya benar-benar sangat beda, benar-benar berbeda dengan suami Hajar. Namun karena malu, Hajar terus berontak. Hajar benar-benar mengalami situasi yang luar biasa, sehingga beberapa saat kemudian, Hajar mengalami puncak yang luar biasa yang belum pernah Hajar alami sebelumnya. Namun tampaknya Pak Bokir belum selesai, sehingga terus bertugas sampai kemudian dia tiba juga. Begitu Pak Bokir selesai, Hajar kembali terkaget saat si botak langsung menggantikannya tanpa memberi waktu untuk istirahat. Pak Bokir masuk ke dalam rumah Hajar dan keluar kembali dengan membawa sebuah sayur terong yang diberi Hajar tadi pagi untuk dimasak. Tidak berapa lama kemudian, si botak mencapai puncak dan Hajar pun terjatuh LMH di atas pasir tersebut. Melihat temannya sudah selesai, Pak Bokir menghampiri Hajar sambil memaksa ibu muda berjilbab lebar itu kembali ke opsi semula. "Sambil menunggu kita kembali pulih, mari kita lihat hiburan dari Mbak Hajar ini," katanya sambil menyerahkan sayur terong ungu itu. Tentu saja ibu muda berjilbab yang alim itu terkejut dan berusaha menolak. Tetapi kedua temannya segera mendemikian Hajar. Begitulah mereka mempermainkan Hajar, sampai kemudian mereka siap memaksa wanita alim itu lagi sampai sore hari. Dan anehnya, setiap mereka tiba, Hajar pun turut tiba dengan arti Hajar menghayati. Dan malam harinya ketika suami Hajar pulang,
Wanita yang selalu berpakaian sopan dengan jilbab yang lebar itu sama sekali tidak melaporkan kejadian tersebut. Sekian dan terima kasih.